Baru berangkat kita diberikan snack sebanyak ini, kemudian juga dapat nice box, dan ini untuk voucher makan di rumah makan, dan ini dia untuk servis makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Dan pagi hari ini aku berada di Jogja setelah kemarin itu baru aja menyelesaikan perjalanan bersama bus Sumber Alam dari Jakarta. Dan siang hari ini ya jam 11 nanti aku akan lanjut perjalanan dari Jogja menuju ke Denpasar. Seperti yang teman-teman sudah lihat di thumbnail dan juga judulnya, aku hari ini akan naik bus wisata komodo. Tapi sekarang aku belum tahu nih akan naik busnya yang seperti apa. By the way, sekarang aku berada di hotel ya, Loman Park Hotel. Ini posisinya berada di depan UNY. Jadi ini aku dikasih hotel sama King Isan ya. Buat teman-teman yang sudah familiar sama King Isan, itu busnya yang sering aku pakai untuk konten yang luxury. Dan King Isan itu ada satu outlet di dalam hotel Loman Park ini, yaitu outlet untuk umroh. Jadi buat teman-teman yang pengen umroh itu bisa di King Ihsan. Ada divisi untuk umrohnya namanya Al Ihsan Umroh. Bisa dicek Instagramnya di sini. Jadi outletnya itu ada di lobi dari Loman Park Hotel. Ini hotelnya enak sekali. Konsepnya dia kayak semi villa, dan karena semalam itu malam minggu ya, ini full banget gitu teman-teman. Jadi terima kasih untuk King Ihsan yang sudah ngasih kamar di Loman Park Hotel. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang pengen umroh bisa ke Al Ihsan Umroh. Instagramnya ada di sini. Oke, jadi sekarang baru jam 8 pagi. Bus yang aku naikin itu dia berangkatnya jam 11 siang. Jadi habis ini aku siap-siap dulu. Setelah itu nanti kita berangkat menuju ke titik startnya, yaitu di Terminal Jombor. Dari Loman Park Hotel ke Jombor itu sekitar 15 menit atau 7 km. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau sudah di Terminal Jombor. Oke teman-teman, sekarang jam setengah 10 pagi, ini aku sudah berada di Terminal Tipe B Jombor. Dan seperti inilah ya Terminal Jombor di pagi hari. Jadi ini bus yang aku naikin wisata komodo berangkatnya jam 11 siang. Tapi sekarang jam setengah 10 pagi, aku sudah berada di sini biar kita bisa lihat ya bagaimana suasana pagi hari di sini. Ternyata cukup banyak bus yang terparkir di sini, dan juga ada satu bus aja yang mau berangkat, yaitu di belakangku ada bus Rosalia Indah. Tapi ini dia startnya tentunya nggak dari sini. Ini kayak cuman lintasannya aja yang dilewati oleh bus ini, Rosalia Indah Double Decker. Nah, bus yang akan kita naiki yaitu wisata komodo itu sudah ada standby di sini ya. Jadi kita langsung aja lihat busnya. Ini dia terparkir di sebelah sini. Wow, warnanya dia seger banget ya. Terus juga dibantu dengan warna langitnya yang lagi cukup cerah. Jadi busnya tuh kayak menyatu gitu sama langitnya. By the way, aku ada cerita sedikit tentang wisata komodo ini. Jadi pertama kali aku naik bus wisata komodo itu di 2023 bulan September kalau nggak salah. Kenapa aku bisa naik bus wisata komodo? Karena waktu itu aku dikontak sama ownernya untuk
Ayo dong Mas, coba review bus kita, terus kasih kita masukan apa aja yang bisa diimprove dari servisnya bus wisata Komodo. Alhamdulillah ya, setelah video itu naik, dapat respon yang cukup baik, orang-orang jadi tahu bagaimana pelayanannya dari bus wisata Komodo. Saat ini, bus wisata Komodo itu ada lumayan banyak peremajaan dari mulai bodi baru dan juga bus baru seperti yang ada di belakangku sekarang. Yang sekarang tuh bisa memberangkatkan minimal kayaknya 2 atau 3 unit setiap harinya. Luar biasa banget teman-teman. Dan ini adalah salah satu unit terbarunya. Ini dengan nickname Wardani. Jadi ini memakai bodi Laksana SR3 HD Prime ya. Terus juga dia sasisnya memakai sasis Mercedes-Benz 1626. Bagaimana bagian interiornya nanti kita akan masuk, tapi kayaknya masih dibersihkan ya untuk bagian interiornya. Jadi kita lihat di bagian eksteriornya dulu. Seperti biasa, ini warna ciri khasnya dari Dharma Jaya Group ya, khususnya untuk wisata Komodo. Di sini ada gambar kuda dengan background pemandangan gitu di bagian belakang kudanya. Ini kudanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kuda. Terus di sini untuk namanya Wisata Komodo, di kaca atasnya ada tulisan Executive Class Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4. Terus juga di bagian kacanya ini dia tidak ada selendang-selendang ya di sini. Jadi pemandangannya kalau kita duduk depan itu enak banget. Ke bagian depannya luas, ke kanan kirinya juga luas karena tidak ada yang menghalangi. Dan busnya ini benar-benar mulus banget loh teman-teman. Tidak ada lecet-lecet sama sekali di busnya. Untuk perawatan dan maintenance-nya itu oke banget. Dan juga kalau pernah lihat videoku waktu itu naik bus wisata Komodo, itu kita akan ngelihat kalau driver dan juga krunya itu sangat kayak apa ya, ibaratnya sense of belonging, rasa memiliki terhadap armadanya tuh luar biasa banget. Makanya armada dari wisata Komodo tuh sangat terjaga dengan baik, busnya bagus, bersih, wangi. Ya nanti kita lihatlah bagian dalamnya seperti apa. Kemudian untuk bagian depannya, yuk kita lihat di bagian depannya ya. Ini untuk di bagian depannya teman-teman. Aduh, ini unitnya enak banget. Tidak ada aksesoris macam-macam, hanya ada tulisan aja di bagian atas. Ini untuk tipenya ya, Laksana SR3 Neo Ultimate. Kemudian di bawahnya ada nickname-nya Wardani, ada di kaca dan juga ada di bagian topinya. Kemudian di kaca depannya ini tidak ada aksesoris macam-macam, jadi busnya tuh benar-benar elegan dan clean banget. Ini untuk bagian bawahnya, teman-teman bisa lihat ya, unitnya sekinclong ini, luar biasa banget. Terus juga warnanya, ya kalau dari catnya, ini buatan karoseri Laksana, catnya itu emang cakep banget lah ya. Kita tuh walaupun ini warnanya warna kayak kebiru-biruan, tapi kita masih kayak bisa ngaca loh. Tuh, catnya itu bagus banget. Dan ini sih, kinclongnya, mulusnya ini dari unit wisata Komodo yang aku suka banget. Padahal ini kondisinya masih kotor loh teman-teman. Kenapa unitnya bisa masih kotor? Karena di terminal Jombor, di bagian sini ya, itu tidak boleh nyuci. Jadi boleh nyucinya itu di bagian belakang dari terminal gitu. Kalau di sini dia nggak bisa nyuci. Unitnya mau dinyalakan supaya dingin. Nah, itu dia suara mesinnya. Halus banget suara mesinnya. Wih, cakep ya, unitnya tuh menyenangkan sekali gitu loh. By the way, untuk pemesanan tiket bus wisata Komodo dari Jogja menuju ke Denpasar, itu teman-teman bisa melakukan pemesanannya via online travel agent Traveloka, ataupun bisa datang ke agen atau kantor perwakilannya wisata Komodo yang ada di terminal Jombor, atau bisa juga menghubungi nomor yang ada di Instagramnya bus_wisata Komodo. Ya teman-teman, kalau mau tahu info tentang bus wisata Komodo bisa ke Instagramnya tuh. Sekarang Instagramnya sudah aktif ya, sudah rajin bikin konten. Dulu tuh kalau nggak salah tidak ada untuk akun Instagramnya yang aktif, tapi sekarang sudah ada. Cakep sekali. Oke, jadi kita tunggu untuk jam keberangkatannya. Nanti kita lihat di bagian interiornya seperti apa.
Sekarang jam 10 pagi, ini dia bus wisata Komodo yang kita akan naiki. Itu baru dapat jatah nyuci. Jadi kalau di sini tuh untuk pencucian ya antri teman-teman. Karena untuk nyucinya itu kan dia ada tempatnya sendiri. Di sini tempatnya, juga di depanku nih. Nah, ini ngantri nyuci juga nih. Terus juga ada Agramas double decker di sana. Jadi hanya boleh nyucinya di sebelah sini. Kalau yang di depan sana itu tidak boleh untuk nyuci, gitu teman-teman. Ya, lagi dicuci. Jadi enak banget nih, pas penumpangnya naik itu luar dalam sudah bersih semuanya. Sekarang jam 10 lewat 22 menit. Ini selesai juga akhirnya dicuci. Dan ini dia bisnya mundur. Lihat deh, kinclong banget. Bener-bener gak ada lecet sedikit pun loh teman-teman. Luar biasa ya ini unitnya. Wow. Jadi dia akan parkir, nggak tahu nih, akan parkir ke sini lagi atau mundur ke belakang. Oh, kayaknya mundur ke belakang ya. Karena agen atau kantor perwakilannya ada di belakang. Wih. Oke, jadi sekarang aku sudah berada di dalam bisnya. Sebenarnya aku duduknya di kursi nomor 4, tapi karena di nomor 4 ini ada dispensernya, jadi view-nya kurang kelihatan. Jadi mumpung nomor 1, 2-nya masih kosong, nih aku duduk di sini dulu. Ini untuk nomor 2. Kursinya lumayan lah ya untuk legroomnya. Untuk tinggiku 175 cm ini masih cukup nyaman. Walaupun di depannya ini kena sekat ya untuk kaki. Kemudian di sebelah sini ada TV, ada 2 ya, di kiri dan juga di kanan. Dan ini sekatnya dia full kaca. Jadi view ke depan masih sangat oke sekali. Perjalanan dari Jogja menuju ke Denpasar, Bali biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 15 sampai dengan 17 jam perjalanan dengan jarak tempuh kurang lebih 600 km. Lanjut, di sini tuh ada fasilitas dispenser ya. Jadi ada air yang dingin, ada juga air yang panas. Kemudian di sini disediakan kopi. Sepertinya hanya kopi aja ya, tidak ada teh atau yang lainnya, tapi udah oke banget lah. Dan ini untuk kursinya, dia memakai kursi Rimba Kencana yang jumbo. Dan ini dia mewah sekali karena dia memakai pelapis kulit MBTech Premium Carrera. Dan di tiap kursinya ini ada charger USB Type A. Kemudian kalau kurang, di sini ada USB Type C dan juga USB Type A lagi. Di atas ini bawaannya dari Lover AC Karoseri Laksana yang versi Ultimate. Terus juga ini AC-nya bisa diarahkan, bisa ditutup, bisa kanan, kiri, depan, belakang. Kemudian juga ada kompartemen penyimpanan di bagian atas atau bagasi atas yang warnanya hitam. Jadi ini kesan cozy-nya dapat sekali ya kalau tutup bagasinya berwarna hitam seperti ini. Dan ini dia, kita sudah keluar dari Terminal Jombor. Ya, ini adalah flyover ya, dan juga ada underpass di sini. Terus juga di atasnya ada bundaran. By the way, lanjut ya. Di sini tuh kita langsung diberikan bantal yang berwarna ungu khas banget dari wisata Komodo. Kemudian ada selimut, ini semi bed cover. Selimutnya warnanya biru kayak punya aku di rumah ya. Persis banget kayak gini. Dan ini dia untuk dashboard pengemudinya. Seperti biasa ini memakai sasis Mercedes-Benz 1626. Jadi seperti ini, dan karena dia udah Euro 4 jadi ada indikator AdBlue-nya di sana tuh berwarna biru. Gitu teman-teman, dan kelihatan ini busnya sangat dirawat dengan baik ya, karena dashboardnya aja bersih dan rapih sekali. Dan view ke depannya masih cukup oke lah ya, walaupun ini di bagian depan ada topinya atau kaca double-nya itu ada topi di tengah-tengahnya, tapi masih oke banget untuk view ke depannya. Tidak jauh dari Terminal Jombor ini kita akan bertemu dengan pembangunan flyover. Nggak tahu ya, ini kayaknya jalan tol deh nantinya ya, yang akan menghubungkan
dari lanjutannya Prambanan sampai ke Kulon Progo. Kalau aku nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi. Jadi di sini tuh selalu ada antrian seperti ini. Oh iya, dari Terminal Jombor hanya ada aku sendiri penumpang yang naik. Dan di sini juga banyak pengharum ruangannya teman-teman. Jadi ketika kita masuk ke dalam itu wangi sekali di interiornya. Dan di bagian paling belakang sana terdapat toilet, smoking area, dan juga tempat tidur kru ataupun driver atau biasa sebutannya kandang macan. Jadi fasilitas yang ada di bus wisata Komodo ini lengkap sekali ya teman-teman. Dan juga satu yang paling aku highlight kalau naik bus wisata Komodo adalah kebersihannya. Teman-teman bisa perhatiin ya, karpet lantainya tuh bisa sebersih ini loh. Jadi benar-benar armadanya itu kebersihannya maksimal banget. Sekitar 15 menit dari Terminal Jombor ini kita singgah di kantor perwakilan wisata Komodo di Gamping teman-teman, dekat Pasar Gamping atau Pertigaan Gamping ya. Dan di sini tidak menaikkan penumpang, hanya ada menaikkan paket. Dan kalau teman-teman mau naik bus wisata Komodo dari Gamping, itu bisa menghubungi nomor yang ada di sini, di bawahnya tulisan Sumber Alam. Itu sama aja nomornya ya. Tepat jam 11 siang kita memasuki Terminal Giwangan dan langsung masuk ke shelter pemberangkatan yang baru ini ya teman-teman, yang kayak masuk terowongan gitu. Ini ambil jalur yang nomor 2 karena di sini ada menaikkan penumpang. Ya, ini harus pelan-pelan karena agak naik. Dan entah mengapa ya kalau lewat sini tuh kayak ngeri gitu loh, karena atasnya tuh kayak mepet banget dengan atap dari busnya. Nah, untuk kantor perwakilan atau agen-agen bus ada di sebelah sini tuh ya, di sini semua sekarang. Setelah menaikkan penumpang di sini, katanya di depan tuh ada penumpang lagi yang mau naik. Katanya dia baru pertama kali ke Terminal Giwangan, jadi naiknya dari pintu masuk yang di belakang itu teman-teman. Jadi ini kita dari sini belok kiri dulu. Harusnya kan lurus ya untuk ke pintu keluar. Ini kita belok kiri ke arah tempat parkirnya bus efisiensi atau kantor perwakilannya bus efisiensi. Nah, ini baru pertama kalinya juga nih aku ikut-ikut ke sini nih. Nah, ini atasnya nggak kena ini ya. Aduh, ini mepet banget lagi atasnya nih. Ayo pelan-pelan, pelan-pelan. Apakah aman? Udah. Merinding banget. Takutnya atapnya kena itu loh. Nah, di sini ternyata ada banyak bus yang parkir ya teman-teman jam segini. Tuh lihat, ada Sinar Jaya, ada Semeru, ada Adibus. Terus juga ada Ramayana. Lah, itu lihat, itu bus Ramayana yang pernah aku naiki dari Jambi ke Jogja. Ini udah ketiga kalinya aku nggak sengaja ketemu bus ini. Jodoh banget ya. Kayaknya kita harus coba naik bus ini dari Jogja ke Jambi deh. Soalnya dari kemarin kode-kode terus tuh, ketemu terus maksudnya. Nah, ini dia, ada penumpang yang naik dari sini. Oke, setelah selesai menaikkan penumpang, ini kita lanjut jalan lagi melewati kantornya efisiensi dan kita akan melewati bus-bus yang mengarah ke Jawa Timuran. Ini ada Akasmila yang pernah aku naikin dengan nickname Gendis. Ini ada bus-bus ekonomi menuju ke Surabaya, ada Mira, ada Sugeng Rahayu. Loh, ini Sugeng Rahayunya bagus ini ya. Wih, bagus sekali. Kemudian di belakangnya ada Mira lagi. Di belakangnya Mira ada Sugeng Rahayu lagi. Jadi ini antriannya cukup banyak ini ya. Kemudian ini ada bus apa ini? Bus apa ini ya? Oh, Semeru. Kemudian ada bus lagi, ini sepertinya sedang perbaikan ya. Di depan ini Keramat Jati. Parkirnya di sini ya, Keramat Jati ya. Pemberhentian selanjutnya ini ada kantor cabangnya Wisata Komodo di Jogja. Ini lokasinya di Banguntapan, dekat perempatan Banguntapan. Jadi teman-teman kalau mau ke kantornya bisa langsung ke sini ya. Cari aja Wisata Komodo Jogja, nanti langsung ketemu nih kantornya di sini. Kalau mau naik dari sini bisa menghubungi nomor yang ada di sini, di screenshot atau di save aja.
Siang-siang gini paling bener emang minum es teh manis teman-teman. Waduh, seger sekali. Jadi tadi aku habis nyebrang, tuh di seberang ada angkringan. Jadi sambil nunggu bus kita berangkat lagi. Nah, ini baru pada datang penumpang yang akan naik ya. Ternyata cukup banyak ya. Ini udah ada mungkin 4 orang yang naik dari sini. Nah, lihat itu ada bus Sugeng Rahayu. Kayaknya ini Sugeng Rahayu yang pernah aku naikin deh dengan nomor 7122 UP. Kemudian di sini tuh lagi banyak banget bus yang lewat karena ketika video ini dibuat lagi ada haul Solo. Jadi ini aku mau coba lihat ya. Wah, bener ya, di sini tidak ada teh atau apa, jadi hanya ada kopi aja tuh, ada kopi bubuk dan ada kopi saset. Makanya tadi aku beli es teh manis di angkringan seberang teman-teman, karena di sini tidak ada tehnya. Ini ada gula, terus ada kopi sasetnya, ada kopi gajah sama Cafino. Udah, jadi tidak ada tehnya di sini. Nah, kalau duduk di sebelah sini, nanti kan aku duduk di sini ya. Kayak gini teman-teman. Jadi memang dia lebih sempit ya dibanding di sebelah kiri. Tapi kalau duduknya di gangway, ini kita bisa selonjoran seperti ini nih. Nah, tuh ya, bisa agak ke samping gini kakinya. Tapi karena nanti aku duduknya di kursi nomor 4, jadi kakinya agak nekuk karena depannya persis ada dispenser. Tapi enaknya di sini ada tempat penyimpanan. Ya nanti teman-teman lihat ya, bagaimana tempat nyimpen snacknya nanti. Sekitar 30 menit teman-teman kita di kantornya Wisata Komodo Banguntapan tadi, jadi berhentinya cukup lama sekali ya. Akhirnya kita diberangkatkan kembali menuju ke pemberhentian selanjutnya atau tempat menaikkan penumpang selanjutnya. Kalau nggak salah itu ada di Solo ya, harusnya ya. Nah, tadi di kantor cabang Wisata Komodo itu kita dibagikan snack ya. Jadi ini dia teman-teman snacknya. Lucu banget, bungkusannya ini kayak bungkusan kado gitu loh. Waktu dulu pas aku kecil kan, kalau ke rumah teman yang ulang tahun tuh bungkus kadonya seperti ini nih. Terus ada ikatannya kayak gini. Lucu banget ya. Dan dia talinya juga warna ungu gitu, khasnya dari Wisata Komodo banget. Yuk, mari kita lihat ada apa aja isinya dan ada berapa item ya. Ini yang pertama paling atas ada pop mie ya, mie goreng, ini item yang pertama. Ini cukup oke makanannya. Kemudian ada Geri Salut, ini yang kedua. Kemudian ada kacang Garuda, ini yang ketiga. Kemudian ada air mineral Prima, ini yang keempat. Kemudian ada lagi ini tisu basah. Wow, ini sangat berguna sekali nih teman-teman, karena nanti kita akan mendapatkan sesuatu lagi yang akan menggunakan tisu basah. Kemudian ada ini Daily Croissant. Nah, kemudian ada lagi ini apa ini? Oh, kentang potato Q. Oke. Jadi ini dia teman-teman. Ada lagi nggak ya? Oh, ada lagi. Ada lagi permen. Nah, ini ada permen 3 butir. Jadi inilah snack yang kita dapatkan ya sebanyak ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 item yang kita dapatkan di dalam bungkusan snacknya. Nah, seperti yang tadi aku bilang ya, di sini tuh kalau kita duduknya di belakang dispenser, kita mendapatkan tempat ini. Jadi kita tuh dapat plus kompartemen penyimpanan tambahan lagi, tidak didapatkan di tempat duduk lainnya tentunya. Jadi enak sekali kan. Cuma minusnya ya view-nya cuman sekecil ini aja, terhalang topi, terhalang dispenser, terhalang sun visor-nya. Jadi view-nya minimal sekali kalau duduk di sebelah sini, beda dengan duduk di nomor 2 tadi yang agak luas view-nya.
ternyata ini kita langsung masuk di gerbang tol Prambanan. Ini adalah gerbang tol pertama kalau kita dari arah kota Jogja, teman-teman. Luar biasa. Jadi perjalanannya bisa lebih singkat ya, sekarang bisa lewat gerbang tol Prambanan ini. Asik. Oke teman-teman, karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus wisata Komodo dari Jogja menuju ke Denpasar di video part kedua. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.